warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi zidna ilman fahman wal himna minas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-syari'atu bila haqiqatil adilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Sadaqallah wa sadaqaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayanda ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah pagi ini sambil menunggu waktu salat Isra kita memanfaatkan, kita menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, apa yang kita laksanakan saat ini mampu menuntun kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya itu nilai ibadah di depannya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh Bapak segala ruh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa, wajah kaji kita pagi koyanda. Aduh usulan. Sambung kaji dulu ya. Kajian dulu itu kajian hakikat atau apa dulu ya? Hakikat. Hakikat. Lihat do yang tengok kita sampai di mana. Lihat tak kau undang ya. Tu iya dia. Anugerah sudah sampai kemarin Bapak. Anugerah, ini namanya anugerah. Allah itu namanya anugerah Allah kepada. Dah sampai kita? Oh boleh. Ya Allah. Kita coba dari situ. Baik. Jadi kalau begitu kita mengambil hadis Rasulullah SAW di syariatnya ada isyarat. Apa isyaratnya kemarin? Wasyari'atu bila hakikatin adilah wal hakikatu bila syari'atin batilah. Bermula syariat dengan tiada ilmu hakikat hampa kata Rasulullah, dan berhakikat dengan tiada ilmu syariat batil, berarti haram hukumnya diceraikan syariat dan hakikat. Bagaikan jasad dan ruh dia tidak bisa bercerai. Bagaikan laut dan ombak dia tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada laut yang tidak berombak, dan tak mungkin ombak terjadi kalau bukan di laut. Seperti itulah dalam beramal ibadah, tidak bisa dipisahkan syariat dengan hakikat. Tidak bisa dipisahkan. Lalu persoalan mana ma'rifat hakikat yang tiada dapat atau tiada mengenal akan dia, yang bisa melepaskan daripada syirik? Jawabannya adalah adapun hakikat kamu harus mampu memandang cahaya yang dipertaruhkan Allah sama tengah hatimu. Apa yang kita pandang? Mana hakikat dirimu, mana hakikat
yang datang dari Allah kepada. Itulah yang harus kita pandang. Yang diletakkan Allah pada tengah hati. Jantung dan hati tidak sama. Di jantung ada hati, hati berada di posisi jantung. Bisa dibedakan ya? Maka orang di operasi jantung, hatinya tetap. Padahal jantungnya sudah berubah, jantung si A, tapi hatinya tetap. Berarti hati bukanlah jantung, jantung bukanlah hati, tapi hati ada di posisi jantung. Maka hati adalah kehendak. Pertanyaan tadi, apa yang datang dari atau apa yang berasal dari dirimu, mana yang berasal dari Allah kepada? Jawab, adapun yang daripadamu adalah hina, yang dari kita, fakir, dhaif, lemah, itulah bahagian diri kita. Adapun yang datang kepadamu dari Allah atau dari Allah kepadamu adalah mulia, kaya, kuat, kuasa. Inilah yang daripada Allah kepadamu. Maka mulia engkau itu adalah mulia Allah, kaya engkau itu adalah kaya Allah, kuat engkau itu adalah kuat Allah, dan kuasa engkau itu adalah kuasa Allah. Maka wajiblah kita mempanahkan mulia kita dalam mulia Allah. Panahkanlah kaya kita dalam kaya Allah. Panahkanlah kuat kita dalam kuat Allah. Dan panahkanlah kuasa itu dalam kuasa Allah. Tiada seberat zarah pun pada dirimu itu pada hakikatnya hanyalah semata-mata itulah disebut anugerah Allah kepada. Paham kira-kira Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kalau bukan kena kaya Allah, kita tidak kaya. Berarti yang kaya secara hakikat Allah. Kalau bukan dengan kuat Allah, kita tidak kuat. Maka dulu ada namanya antal mauta qablal maut. Kita mematikan diri sebelum mati untuk zahir Allah pada diri kita. Bagaimana caranya kemarin? Wala qadir wala murid wala sami'un wala basir wala hayyun wala alimun wala mutakallim. Maka dibuat untuk masuk mengenal yang batin itu dikenal dengan sifat. Paham kira-kira Bapak? Untuk mengenal yang batin dikenal dengan yang sifat. Maka lahirlah perangai. Untuk mengetahui hati seseorang bisa dilihat di wajahnya. Kalau hatinya senang, terlihat di wajah suka. Kalau di hatinya tidak senang, terlihat di wajahnya tidak suka. Yang nampak di luar itu adalah perangai dari sifat, sesungguhnya adalah zat. Betul Bapak? Makanya kenapa hati itu di dalam, sedangkan hati di dalam masih bisa mempengaruhi wajah dan muka yang sahih.
Pernah kan kita ada de kata Pak Jabir, berbulu hati dia menengok si anu tu, contoh aku wajah. Nampak? Di dalam hati masih bisa mempengaruhi wajah. Maka kenalilah yang batin itu dengan sifat. Makanya Imam Al-Asy'ariyah untuk mengenal Allah, kenalilah sifatnya. Allah itu zat. Allah itu zat. Mencipta, mengatur, ya. Dikenali dengan sifat. Sehingga lahirlah yang kita kenal, ada namanya sifat 20. Kenapa lagi kita tanyakan? Kalau mengkaji zahirnya,